Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori motivasi. Nah, sebelum ke teori, apa sih motivasi itu? Motivasi atau motivation ialah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Banyak sekali teori motivasi yang disampaikan oleh para ahli. Nah, Stephen Robin sudah menyimpulkan bahwa hampir setiap teori motivasi mengakui manusia atau pekerja tidak homogen. Masing-masing punya kebutuhan berbeda. Mereka juga punya perbedaan dalam kebiasaan, kepribadian, harapan, kepuasan, dan sebagainya. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, teori dua faktor. Yang kedua, teori X dan Y. Yang ketiga, teori penetapan tujuan. Yang keempat, teori efikasi diri. Yang kelima, teori penentuan nasib sendiri. Dan yang terakhir, teori kebutuhan McClellan. Teori dua faktor. Teori dua faktor juga dinamakan teori motivasi murni. Ahli psikologi bernama Frederick Hepburn mengemukakan bahwa lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan, sebagaimana diyakini sejak dulu. Menghapuskan karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerja menjadi memuaskan. Kita bisa lihat ilustrasi di bawah ini. Menurut Hepburn, faktor-faktor yang mengarahkan pada kepuasan pekerjaan adalah terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang mengarahkan pada ketidakpuasan pekerjaan. Oleh karena itu, para manajer yang berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan pekerjaan akan membawa kedamaian, tetapi belum tentu motivasi. Upaya-upaya itu lebih menenangkan tetapi tidak memotivasi para pekerjanya. Sebagai hasilnya, Hepburn mengkategorikan kondisi seperti mutu pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi fisik kerja, hubungan dengan orang lain, dan keamanan pekerjaan sebagai faktor yang murni. Yang kedua, teori X dan Y. Douglas McGregor mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif diberi label teori X, dan yang satunya lagi secara mendasar positif diberi label Y. Setelah mempelajari para manajer yang berurusan dengan para pekerjanya, McGregor menyimpulkan bahwa sudut pandang sifat manusia para manajer tersebut didasarkan pada asumsi tertentu yang membentuk perilaku para manajer terhadap para pekerjanya. Di bawah teori X, para manajer meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja, sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, di bawah teori Y, para manajer beranggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, seperti beristirahat atau bermain. Dan maka dari itu, rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Teori penetapan tujuan. Penetapan tujuan yang spesifik dapat merupakan motivasi. Bahkan, penetapan tujuan yang spesifik berat, bila diterapkan secara partisipatif, dapat mendorong orang untuk bekerja lebih giat. Jika para pekerja dapat berperan serta dalam penetapan tujuan mereka sendiri, bukankah mereka akan lebih giat berusaha? Bukti yang ada bercampur dalam beberapa kasus penetapan tujuan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, sedangkan kasus lain, para individu melakukan yang terbaik ketika tujuan akan ditetapkan. Nah, mengapa sih orang-orang menjadi termotivasi oleh tujuan yang sulit? Nah, jawabannya ialah yang pertama, tujuan yang menantang memperoleh perhatian kita dan membantu kita memfokuskan diri. Yang kedua, tugas yang sulit akan membangkitkan energi kita karena kita harus bekerja dengan lebih keras untuk mencapainya. Ketiga, ketika tujuan menjadi sulit, orang-orang akan terus bertahan untuk berusaha mencapainya. Keempat, tujuan-tujuan yang sulit mengarahkan kita untuk menemukan strategi yang dapat membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas secara lebih efektif. Jika kita berjuang untuk memecahkan masalah yang sulit, maka kita akan seringkali berpikir dengan cara yang lebih baik untuk mengatasinya.
Teori efikasi diri. Teori efikasi diri juga dikenal teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Semakin tinggi efikasi diri, semakin Anda percaya diri pada kemampuan untuk berhasil. Mengapa sih seseorang yang memiliki efikasi diri cenderung mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi? Dan bagaimana para manajer dapat membantu para pekerja mereka untuk mencapai level efikasi diri yang tinggi? Yaitu caranya dengan menerapkan teori penetapan tujuan dan teori efikasi diri secara bersama-sama. Teori penetapan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan kontrol atas tindakan mereka, sehingga hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan menentukan motivasi. Banyak riset mengenai teori penetapan nasib sendiri yang mana dalam perilaku kognitif telah memfokuskan pada teori evaluasi kognitif yang mana mengemukakan hipotesis bahwa imbalan secara ekstrinsik akan mengurangi ketertarikan secara intrinsik atas tugas. Teori penentuan nasib sendiri yaitu kesesuaian diri. Mengapa para individu mengejar tujuan secara intrinsik lebih cenderung bahagia dibandingkan dengan yang mengejar tujuan secara ekstrinsik? Ternyata, mengapa para individu mengejar tujuan secara intrinsik lebih cenderung bahagia dibandingkan dengan yang mengejar tujuan secara ekstrinsik? Itu karena mereka yang mengejar tujuan secara intrinsik sangat bahagia walaupun tujuannya tidak tercapai. Mengapa? Oleh karena proses perjuangan menuju mereka adalah menyenangkan, secara kontras dengan mereka yang mengejar tujuan ekstrinsik, yaitu berupa uang, status, dan keuntungan lainnya. Kurang cenderung untuk memperoleh tujuan dan kurang bahagia bahkan ketika mereka mampu memperolehnya. Mengapa begitu? Oleh karena tujuan menjadi kurang bermakna bagi mereka, bahwa orang-orang yang mengejar tujuan kerja untuk alasan secara intrinsik lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka, merasa bahwa mereka sesuai dengan organisasi mereka dan dapat mengerjakannya jauh lebih baik. Teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Dia melihat pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau NACH adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau NPOW adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang terakhir, kebutuhan akan afiliasi atau NAFF adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal secara dekat. Jadi, antar tipe manusia atau pekerja harus padu. Misalnya, orang yang tinggi NACH-nya akan bekerja dengan baik pada bidang tugas yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan tujuan. Ada kebebasan atau otonomi dan ada mekanisme umpan baliknya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita selalu menjadi orang yang memiliki motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi.